Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3593-3595 Sekte Master Hai, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin sekte yang bertanya dengan suara rendah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Hai Dafu melirik Master Sekte Luo tidak jauh dari situ dengan ketakutan. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Namun, jauh di mata Hai Dafu, sudah ada ketidakpuasan yang kuat pada saat ini. Retakan di 5 sekte besar telah muncul. Apakah kita hanya akan melihat Chen Ping pergi? Ini adalah pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Master Sekte yang berkata dengan enggan, jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, biarkan orang lain yang melakukannya untuk kita. Lalu kita bisa berbagi beberapa manfaatnya. Setelah Hai Dafu selesai berbicara, dia mengeluarkan transmisi suara slip giok dan hancurkan. Berita bahwa Chen Ping baru saja meninggalkan 5 sekte besar disebarkan oleh Hai Dafu. Saat ini, Chen Ping, yang sedang dalam perjalanan, tidak tahu bahwa keberadaannya telah bocor. Tuan Chen, Anda harus pergi sendiri. Jangan khawatirkan kami untuk saat ini, ayo berjalan perlahan. Kata hantu gunung setan kepada Chen Ping, mereka semua terluka dan bergerak sangat lambat. Chen Ping mengambilnya pasti akan mempengaruhi kecepatan mereka. Jika mereka bertemu seseorang yang telah disembah oleh aliansi penyegel iblis serakah selama ratusan tahun, semuanya akan berakhir. Ya, Tuan Chen, sebaiknya Anda pergi dulu dan tinggalkan kami sendiri. Luo Shouhai juga berkata kepada Chen Ping, oke, berhenti bicara, aku tidak akan meninggalkanmu. Gunung Tianmo ini berpenduduk jarang, jadi kamu tidak akan bertemu orang lain dengan mudah. Saat kita sampai di Fancheng, aku akan menyembuhkan lukamu. Chen Ping tidak bisa, jangan pergi sendirian. Tepat setelah Chen Ping memimpin kerumunan untuk jarak tertentu, tiba-tiba lusinan sosok mendekat dengan cepat dari satu sisi mereka. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka semua menjadi gugup. Tuan Chen, pergilah dulu, kalau tidak saya akan meledakkan diri dan menghentikan orang-orang ini. Ketika hantu gunung iblis melihat orang-orang ini datang langsung ke arah mereka, dia tahu mereka datang dengan niat buruk. Sekarang mereka semua terluka parah, hanya Chen Ping sendiri. Bagaimana cara mengatasinya? Gui Lao, jangan terlalu pesimis untuk saat ini. Mungkin orang-orang ini tidak ada di sini untukku. Chen Ping menghibur gunung iblis Gui Lao. Meskipun dia mengatakan ini, hati Chen Ping juga sangat gugup. Segera, lusinan sosok sudah berdiri di depan Chen Ping. Masing-masing orang ini memiliki wajah suram, dan tubuh mereka dikelilingi aura hitam. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang kultivator iblis. Di depan orang-orang ini, ada 2 orang identik berjubah hitam, mereka jelas kembar. Keduanya memancarkan aura alam kesengsaraan tingkat 6. Huda, Huer, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah wilayah milik Gunung Tianmo. Luo Shouhai melihat orang itu datang, lalu melangkah maju dan berkata dengan wajah dingin. Ternyata itu lembah Tuan Luo, maaf, kami hanya mencari seseorang. Huda melangkah maju, mengangkat tangannya ke arah Luo Shouhai dan berkata, siapa yang kamu cari? Luo Shouhai bertanya. Huda kemudian mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping dan berkata sambil tersenyum dingin, tentu saja aku mencarinya. Percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun adalah perpustakaan sumber daya berjalan. Luo Shouhai mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar ada di sini untuk Chen Ping. Melihat ini, hantu gunung iblis Lao buru-buru melangkah ke depan dan berkata dengan nada meremehkan di matanya, apakah hanya kamu tidak menunjukkan kebaikanmu sendiri dengan kencing di air seni? Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari di sini dan jangan membuatku marah. Dengan reputasi Demon Mountain Ghost Lao di kawasan Gunung Tianmo, tentu saja dia meremehkan orang-orang ini. Ternyata hantu senior juga ada di sini. Huda tertawa, seolah dia tidak takut pada hantu tua.
Karena kamu mengenalku, kenapa kamu tidak cepat keluar dari sini? Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu? Demon Mountain Ghost Lao menahan nafasnya yang terganggu karena cedera dan berpura-pura tenang dan berkata, "Hantu tua, aku melihat ada yang salah dengan ekspresimu. Apakah kamu terluka, dan itu tidak serius kan? Berhentilah menunggu, karena aku berani datang. Menurutmu apakah aku akan takut padamu?" Kata Huda dengan ekspresi bercanda di wajahnya, kata, "Kamu..." Hantu Gunung Iblis menjadi marah dan mengeluarkan seteguk darah. Melihat hantu Gunung Iblis bertingkah seperti itu, Huda tertawa keras dan berkata, "Kami di sini hanya untuk menangkap Chen Ping hari ini. Jika yang lain tidak ingin mati, keluar saja dari sini." "Beraninya kamu..." Mata Luo Shouhai membelalak karena marah. "Luo Shouhai, berhentilah berpura-pura, kamu juga terluka parah. Aku bisa menamparmu sampai mati sekarang." Kata Huda sambil tersenyum dingin. Luo Shouhai gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jelas sekali, luka mereka diwariskan kepada orang-orang ini oleh 5 sekte besar. "Kalian bajingan ingin menangkapku? Apakah kamu layak?" Chen Ping maju selangkah, dengan niat membunuh di matanya. Ketika dia berada di 5 sekte besar, Chen Ping sudah sangat frustrasi, dan energi haus darah di hatinya terus melonjak. Sekarang orang-orang ini telah melompat keluar, dan mereka bahkan belum berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Chen Ping bisa saja melampiaskannya pada mereka. "HMPH, kamu, biksu kelas 2 di alam kesengsaraan, berani berbicara tanpa malu-malu?" Hu Daleng mendengus dingin, "Saudaraku, jangan ceroboh, kamu sudah lupa apa yang dikatakan pemimpin Sekte Hai kepada kami. Meskipun orang ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, kekuatannya tidak kalah dengan kamu dan aku. Kita harus bekerja sama untuk menangkapnya. Tetap di sini, lalu cari aliansi penyegel iblis dengan imbalan ibadah 100 tahun. Huer mengingatkan Huda, "Oke, ayo kita lakukan bersama." Huda mengangguk, lalu bertepuk tangan. Dalam sekejap, awan gelap menutupi langit dan matahari, dan semburan energi hitam keluar dari tangan Huda, berubah menjadi ular piton hitam dan langsung menuju ke Chen Ping. Pada saat yang sama, Huer juga mengambil tindakan, dan energi hitam di tubuhnya bersinar dengan cahaya, berubah menjadi ribuan guntur dan kilat dan langsung menuju ke Chen Ping. Kedua orang itu bergabung untuk menyerang Chen Ping, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. Ketika Huo Feng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua mengeluarkan keringat dingin untuk Chen Ping. Namun, mereka semua sekarang terluka parah dan tidak dapat membantu sama sekali. Mereka hanya bisa berdoa untuk Chen Ping. Adapun Chen Ping menghadapi serangan simultan dari kedua pria itu, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Sebaliknya, niat membunuhnya semakin kuat. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, dia menghindari serangan Huda, dan kemudian dengan tebasan biasa dari pedang pembunuh naga, 10.000 sinar kecemerlangan Huer langsung dipotong-potong. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga milik Chen Ping ditutupi dengan guntur dan kilat. Dengan suara yang memekakkan telinga, Chen Ping mengarahkan pedang pembunuh naga ke arah langit. Beberapa sambaran petir dan kilat jatuh dari bawah awan hitam yang menutupi langit, langsung menuju Huer. Tidak sopan kembali tanpa membalas. Sejak Huer menyerangnya dengan cahaya dan listrik, Chen Ping juga melawan. "Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan, juga dapat memahami asal mula guntur dan kilat. Anda benar-benar memiliki bakat." Setelah Huer selesai berbicara, guntur dan kilat tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Dia langsung menggunakan guntur dan kilat untuk membentuk perisai, yang memblokir serangan guntur dan kilat Chen Ping. Diblokir. "Kamu benar-benar menyadari asal-usul guntur dan kilat." Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata dengan terkejut, "Hahaha, kekuatan guntur dan kilat asliku jauh lebih kuat dari milikmu, dan aku juga bisa langsung berubah menjadi guntur dan kilat. Kamu, yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, ingin bersaing denganku.
sungguh angan-angan. Huer mengangkat bibirnya, lalu dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan guntur serta kilat di sekitarnya langsung mengembun menjadi tombak. Pada pedang pembunuh naga Chen Ping, kekuatan guntur dan kilat terus berkembang, dan kekuatan guntur dan kilat terus-menerus bertabrakan. Telapak tangan Huda menggerakkan awan hitam di langit, dan awan hitam itu berubah menjadi ular piton raksasa, terus mengaum. Chen Ping memandang kedua bersaudara Huda dan Huer, tanpa sedikit pun rasa panik di matanya. Meskipun Huer juga memahami asal mula guntur dan kilat, dibandingkan dengan Chen Ping, dia hanyalah kerdil. Ruang asal Chen Ping adalah bintang-bintang di alam semesta. Sebuah bintang asal guntur dan kilat mungkin lebih besar dari ruang asal Huer. Jika Huer tahu bahwa ruang asal Chen Ping adalah bintang-bintang di alam semesta, dia mungkin tidak akan sombong. Terlebih lagi, Chen Ping tidak hanya memiliki asal mula guntur dan kilat, dia juga dapat sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul lainnya untuk membuat asal mula guntur dan kilat lebih ofensif. Mengenai metode Huda, Chen Ping bahkan lebih menghina. Dengan perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, mustahil bagi Huda untuk menyakiti Chen Ping. Hanya saja hantu Gunung Iblis Lao dan yang lainnya tidak mengetahui situasinya dan masih mengkhawatirkan Chen Ping. Chen Ping bertarung melawan dua bersaudara, Huda dan Huer, sendirian. Setelah bertarung lebih dari selusin gerakan, mereka tidak dirugikan. Pada saat ini, baik Huda dan Huer sedikit cemas, dan keringat dingin muncul di dahi semua orang. Dua biksu dari alam kesengsaraan tingkat 6 tidak dapat berbuat apa-apa terhadap biksu tingkat kedua dari alam kesengsaraan. Ini terlalu memalukan. Keduanya bergabung dan masih tidak bisa mengalahkan Chen Ping, yang di luar dugaan mereka. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Chen Ping tiba-tiba memiliki kilatan cahaya di matanya, dan kemudian ada cambuk ajaib di tangannya. Kemudian cambuk dicambuk ke arah Huda. Cambuk iblis itu masih membawa api yang ekstrim, yang mengejutkan Huda. Tubuhnya dengan cepat menyapu ke belakang, dan cambuk itu melewati dada Huda, dan dia hampir mengenainya. Meski tidak mengenai sasaran, aura cambuk ajaib membuat Huda merasa linglung untuk beberapa saat. Tepat ketika Huda dalam keadaan linglung, Chen Ping menebas Huer dengan pedangnya. Sebuah cambuk dan pedang, Chen Ping sebenarnya bisa menggunakannya secara bersamaan. Huer mendengus dingin ketika dia melihat ini, dan kemudian melambaikan tombak petir di tangannya, langsung mengeluarkan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, guntur itu membombardir Chen Ping. Dan di atas tombak Huer, guntur dan kilat masih membombardir. Setiap guntur dan kilat membawa kekuatan yang menakjubkan, dan lubang hitam dengan ukuran berbeda terkoyak oleh ribuan guntur dan kilat ini. Ketika Chen Ping melihat ini, bola guntur dan kilat terbentuk tepat di sekitar tubuhnya, dan kemudian dia bergegas menuju Huer tanpa mengelak. Kamu masih ingin bersaing denganku dalam kekuatan guntur dan kilat. Kamu hanya melempar telur ke batu. Mata Huer penuh dengan jijik. Ketika dia melihat Chen Ping juga menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk bertarung dengannya, dia, asal-usul guntur dan kilat adalah keahlian istimewanya. Tidak semua orang bisa memahami hal semacam ini. Ribuan guntur dan kilat membentuk sangkar besar di kehampaan, menutupi Chen Ping di dalamnya, dan kemudian terus menekannya. Sangkar guntur dan kilat menjadi semakin kecil, dan akhirnya mengikat Chen Ping dengan erat. Ledakan, saat sangkar guntur dan kilat ditutup, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Semburan asap putih membubung, dan sosok Chen Ping menghilang dalam guntur dan kilat. Hahaha, dengan kemampuan kecil ini, aku berani melawan. Tapi tubuh fisik ini semuanya berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Aku harus menjelaskannya kepada aliansi penyegel iblis. Huer mengira Chen Ping secara langsung terpengaruh oleh kekuatan yang menakutkan itu. Guntur dan kilat, semuanya menjadi abu. Huer, hati-hati. Tepat ketika Huer terlihat bangga, tiba-tiba Hu berteriak. Segera setelah itu, Huer merasakan aura menakutkan datang dari atas kepalanya.
Hu'er dengan cepat melihat ke atas dan menemukan Chen Ping, diselimuti guntur dan kilat, sedang menatapnya. "Kamu benar-benar melarikan diri?" Hu'er terkejut. Lalu dia mengarahkan tombak petir di tangannya. Dari tombak itu, kekuatan guntur dan kilat setebal ember menghantam Chen Ping secara langsung. Namun, Chen Ping tidak menghindar, tetapi membiarkan kekuatan guntur dan kilat menghantamnya. Guntur dan kilat di sekitar Chen Ping terjerat dengan guntur dan kilat Hu'er. Segera, Hu'er terkejut saat mengetahui bahwa sumber petir di tubuhnya diserap dengan cepat. "Apakah kamu benar-benar menyerap kekuatan asliku?" Wajah Hu'er penuh dengan keterkejutan. "Apa, tidak bisakah kamu menghisapnya?" Chen Ping bertanya dengan mata dingin. "Tahukah kamu bahwa ruang asalku adalah sebuah danau, dan kamu masih ingin menyerap kekuatan asalku, yang secara langsung meledakkan tubuhmu?" Hu'er tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, dia memiliki ruang asal yang sangat besar, yang dapat tokoh Chen Ping ingin menyerap banyak sumber petir, yang hanyalah lamunan